Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, dalam pembelajaran daring ini Ibu harapkan kalian semuanya tetap semangat belajarnya dari rumah ya. Tetap tekun belajarnya dari rumah dan tetap patuh kepada kedua orang tua. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menuliskan 2 organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, menggambarkan cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang ketiga, menuliskan 4 ciri-ciri pantun. Yang keempat, membuat pantun dengan tema hidup sehat. Yang kelima, setelah berdiskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok melalui pembelajaran klasikal selanjutnya. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Nah, materi kita sebelumnya yaitu tentang makanan itu sehat. Nah, dalam materi kita yang pagi hari ini yaitu organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia, yaitu mengenal alat peredaran darah pada manusia. Di sini ada 2, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu jantung. Jantung merupakan salah satu organ yang vital dalam sistem peredaran darah. Jantung berfungsi memompa darah dan menerima darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di antara paru-paru, tepatnya berada di tengah dada di bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung lebih besar dari kepalan tangan yaitu sekitar 200 sampai 425 gram. Terdapat 4 ruang pada jantung yaitu serambi atau atrium kiri dan kanan, serambi bilik atau ventrikel kiri dan kanan. Katup jantung berfungsi untuk menjaga aliran darah. Nah, itu tadi penjelasan dari jantung. Sekarang bagian-bagian jantung itu terdiri dari 1. Aorta, arteri pulmonalis, serambi kiri, katup mitral, katup aorta, bilik kiri, pembuluh darah balik, kava atas, katup pulmoner, serambi kanan, katup trikopsit, pembuluh darah balik, kava bawah. Yaitu tadi bagian-bagian dari jantung. Sekarang pembuluh darah. Nah, apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah itu merupakan sebuah pipa elastis yang menjadi bagian dari sistem sirkulasi darah. Pembuluh ini memiliki fungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya. Terdapat 3 pembuluh darah yang terdapat pada jantung, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama arteri atau pembuluh nadi, yang kedua vena atau pembuluh balik, yang ketiga kapiler. Sekarang kita penjelasan dari arteri atau pembuluh nadi. Arteri yaitu memiliki fungsi membawa darah kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Pembuluh ini memiliki dinding yang elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap stabil. Nah, sekarang bagian-bagian dari arteri dan vena. Nah, bagian-bagian dari arteri yaitu ada endotelium, ada otot polos, ada jaringan ikat, ada arteriole. Nah, itu tadi bagian dari arteri. Sekarang bagian-bagian dari vena yaitu ada venut, ada membran trasal, ada katup, ada endotelium, ada otot polos, ada jaringan ikat. Nah, itu tadi bagian-bagian dari arteri dan vena. Sekarang penjelasan dari vena atau pembuluh balik. Jadi vena itu memiliki fungsi membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali menuju jantung. Pembuluh vena memiliki dinding yang lebih tipis dibandingkan dengan arteri. Sekarang kapiler.
Pembuluh kapiler memiliki fungsi menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dinding yang sangat tipis memungkinkan terjadinya pertukaran senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Nah, itu tadi penjelasan dari kapiler. Nah, sekarang mengenal sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah di sini ada bagian-bagiannya, yaitu ada kapiler pada kepala dan lengan, ada kapiler paru-paru kiri, ada vena paru-paru, ada ventrikel kiri, ada aorta, ada kapiler pada perut dan kaki, ada vena cava posterior, ada ventrikel kanan, ada vena cava anterior, ada arteri paru-paru, ada kapiler paru-paru kanan, ada vena paru-paru, ada atrium kanan. Nah, itu tadi sistem peredaran darah. Selanjutnya, di sini sistem peredaran darah itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar atau aliran darah sistemik, bagaimana cara kerjanya ya? Cara kerjanya yaitu dari bilik kiri menuju ke aorta, selanjutnya ke kapiler seluruh tubuh, dan kemudian ke vena atas bawah, dan terakhir di serambi kanan. Sekarang sistem peredaran darah kecil, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu dari bilik kanan menuju ke arteri paru-paru, kemudian ke paru-paru, menuju ke vena paru-paru, dan kemudian ke serambi kiri. Nah, sekarang ayo mengamati sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di sini bagian-bagiannya yaitu ada aorta, ada arteri, ada vena, ada paru-paru, ada ginjal, ada hati, ada usus, ada vena cava, dan juga ada jantung. Nah, nanti kalian mengamati ya. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian mengamati sistem organ peredaran darah pada manusia sebelumnya? Nah, sekarang coba jelaskan sistem peredaran darah pada manusia berdasarkan gambar di atas atau media kita. Nah, nanti kalian mengerjakan ini berdasarkan kelompok kalian masing-masing ya. Kemudian nanti hasilnya itu dikumpulkan atau dikirim melalui WA pribadi Ibu. Selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri pantun. Apakah itu pantun? Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran terletak pada baris pertama dan kedua, sedangkan isi terletak pada baris ketiga dan keempat. Nah, sekarang ada contoh dari pantun. Tidur bermimpi bertemu naga, naga tertunduk di atas batu, rajin-rajinlah berolahraga agar badan sehat selalu. Nah, di situ tadi contoh pantun. Berikutnya yaitu ciri-ciri pantun. Yang pertama, terdapat bait. Bait pada pantun terdiri dari 4 baris yang berisi sampiran dan isi. Yang kedua, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi pantun. Yang keempat, pantun memiliki rima berpola AB, AB atau AA, AA. Nah, tugas kalian yang pertama, sebutkan ciri-ciri pantun. Yang kedua, buatlah pantun dengan tema hidup sehat. Itu nanti tugas mandiri ya, sama seperti biasa. Nanti tugasnya dikumpulkan atau dikirim melalui WhatsApp pribadi Ibu Guru. Nah, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu untuk materi IPA, yaitu organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Ada jantung, ada pembuluh darah beserta fungsi dan bagian-bagiannya. Sedangkan kesimpulan dari materi kita bahasa Indonesia yaitu ciri-ciri pantun. Demikian materi kita pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker, hindari kerumunan. Tetap belajar untuk materi kita berikutnya besok. Nah, semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi kita semua ya.
Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.